Coba deh pikirin, kita kan online hampir setiap hari ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, kita ini cuma pakai internet atau kita benar-benar berkembang di dalamnya? Soalnya ada perbedaan besar loh di antara keduanya. Dan itulah yang akan kita bedah bareng-bareng. Skill dan kesadaran yang kita butuhkan untuk benar-benar menguasai dunia digital. Nah, yuk kita jujur sama diri sendiri sebentar. Apakah kita seringnya cuman scroll-scroll aja tanpa tujuan, pasif nerima konten, atau kita beneran terlibat, ikut serta, dan ngebentuk pengalaman online kita sendiri? Ini nih pertanyaan kunci yang bakal kita jawab bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai ya. Ini bukan sekedar kumpulan tips dan trik biasa. Anggap aja ini semacam panduan eksklusif buat Anda, kerangka yang dipakai para ahli untuk membentuk warga digital yang cerdas, aman, dan juga tangguh. Ini adalah peta jalan Anda untuk menavigasi dunia digital layaknya seorang profesional. Pertama-tama, kita perlu paham dulu panggungnya. Kita ini udah nggak lagi di ambang era digital, kita udah hidup sepenuhnya di dalamnya. Jadi, memahami landscape baru ini bukan cuma penting, tapi udah jadi hal yang krusial banget. Kalau Anda dengar istilah transformasi digital, mungkin yang kepikiran langsung aplikasi baru atau ponsel yang lebih canggih, ya kan? Tapi, ini tuh jauh lebih dalam dari itu loh. Ini adalah perubahan mendasar tentang cara masyarakat kita berfungsi. Ini mengubah segalanya, cara kita bekerja, belajar, bahkan cara kita berhubungan satu sama lain. Coba deh perhatikan tabel ini. Ini nunjukin seberapa masif perubahannya. Ini nggak didorong sama satu perusahaan teknologi raksasa doang, ini didorong oleh kita semua. Dan targetnya bukan cuma bisnis, targetnya adalah masyarakat itu sendiri. Ini adalah gelombang perubahan besar yang menyentuh setiap jengkal kehidupan kita. Dan kalau Anda pikir ini cuma teori belaka, coba lihat angka ini, peringkat 56 dari 63. Itulah posisi kita dalam daya saing digital. Ini semacam pengingat keras bahwa beradaptasi dengan dunia digital itu bukan lagi pilihan, ini adalah sebuah perlombaan yang harus kita menangkan. Oke, jadi kita udah paham kenapa ini penting. Sekarang yuk kita bahas apa yang perlu kita lakukan. Skill praktis apa aja sih yang perlu ada di kotak perkakas kita biar bisa sukses di realitas digital yang baru ini? Mari kita bedah satu persatu. Literasi digital itu bukan cuma satu hal. Anggap aja ini seperti sebuah tangga. Anda mulai dari anak tangga paling bawah, sekedar bisa nemuin informasi, terus Anda naik lagi, ngecek informasinya benar atau enggak, apalagi dengan banyaknya hoax sekarang. Dan akhirnya, Anda sampai di puncak, bisa bekerja sama dengan orang lain secara online dengan efektif. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Misalnya, belanja online. Saat Anda mengetik apa yang Anda cari, itu artinya mengakses. Pas Anda milih barang yang paling pas, itu menyeleksi. Dan waktu Anda ngobrol sama penjual lewat chat, itu berpartisipasi. Tuh kan, Anda sebenarnya udah pakai skill ini setiap hari. Nah, ini ada contoh lain yang penting banget. Melaporkan akun palsu itu bukan cuma soal ngelindungin diri sendiri loh. Ini adalah soal menjadi warga digital yang baik. Ini tentang membantu menjaga seluruh komunitas online kita tetap aman dan bersih untuk semua orang. Dan jangan pernah lupa, Anda lah yang pegang kendali. Lihat deh, menu pengaturan di aplikasi kayak WhatsApp ini tuh pusat komando pribadi Anda. Di sini Anda bisa ngatur privasi, ningkatin keamanan, dan ngelola data. Anda adalah pilot dari kehidupan digital Anda sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas sisi yang, sedikit lebih gelap. Dunia digital itu memang penuh peluang luar biasa, tapi juga penuh dengan bahaya. Langkah pertama untuk melindungi diri sendiri adalah dengan kenal musuhnya. Yuk kita bicara soal pertahanan. Coba lihat angka ini dan biarkan meresap sejenak. 25%. Itu artinya 1 dari setiap orang. Ini bukan lagi statistik abstrak. Ini bisa jadi tetangga Anda, teman Anda, atau bahkan Anda sendiri. Ancamannya nyata dan ada di sekitar kita. Salah satu penjahat terbesarnya adalah malware. Dan dia ini licik banget. Dia nggak akan muncul sambil bilang, "Hai, aku virus." Nggak. Dia justru menyamar jadi sesuatu yang Anda inginkan. Kayak game populer versi gratis yang lagi dicari-cari. Dia mengandalkan kelengahan kita. Jadi aturannya gampang. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar memang begitu. Lalu ada phishing. Anggap aja ini kayak pencuri yang nggak mendobrak pintu Anda, mereka malah menekan bel, pakai seragam yang meyakinkan, dan dengan sopan minta kunci rumah Anda. Mereka pura-pura jadi bank, akun media sosial Anda, apapun caranya, supaya Anda mau menyerahkan password Anda secara sukarela. Dan para penipu ini makin pinter loh, ada yang namanya spear phishing, di mana mereka riset dulu tentang Anda. Mereka akan pakai nama Anda, tempat kerja Anda, supaya emailnya kelihatan asli banget. Ada lagi whaling.
Ini lebih jauh lagi, mereka mengincar para petinggi perusahaan. Jadi ini bukan lagi email massal, tapi serangan presisi yang sudah ditargetkan. Jadi, gimana cara kita melawannya? Salah satu senjata terbaik kita adalah autentikasi dua faktor atau 2FA. Ini simple banget, anggap aja kayak punya kunci dan kode alarm untuk rumah Anda. Bahkan kalau ada yang berhasil nyuri kunci Anda, yaitu password Anda, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa kode alarm yang dikirim ke HP Anda. Jadi, aktifkan fitur ini dimanapun Anda bisa ya. Mirip dengan itu, ada juga OTP atau One Time Password. Anggap aja ini adalah password yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Anda pakai sekali untuk transaksi perbankan misalnya, dan setelah itu, puff, password itu hangus. Super aman. Nah, gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Keamanan itu strateginya ada dua bagian. Anda harus melindungi perangkat kerasnya, HP atau laptop Anda, dengan password dan sidik jari. Dan Anda juga harus melindungi perangkat lunaknya, data di dalamnya, dengan hal-hal seperti antivirus dan backup data. Anda butuh keduanya, salah satu aja nggak cukup. Oke, kita sudah bicara banyak tentang melindungi diri kita sendiri. Sekarang, ayo kita naik satu level lagi. Karena menjadi warga digital yang cerdas itu lebih dari sekedar menjaga diri sendiri. Ini tentang peran yang kita mainkan di komunitas online yang lebih besar. Kutipan ini kena banget ya. Coba bayangkan, media sosial itu seperti bensin. Dia bisa jadi bahan bakar untuk hal-hal yang luar biasa. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menyebarkan api kebohongan dan misinformasi lebih cepat dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Kecepatannya itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ini dia 4 pilar utama kewarganegaraan digital yang baik. Sebelum Anda share sesuatu, verifikasi dulu. Kalau Anda lihat sesuatu yang salah, laporkan. Saat Anda berinteraksi, lakukan dengan sopan. Dan selalu lindungi privasi, baik privasi Anda maupun orang lain. Ini adalah aturan main dasar untuk dunia online yang lebih baik. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Setiap tindakan yang Anda ambil secara online, setiap klik, setiap like, dan setiap komentar, itu ibarat goresan kuas pada potret digital diri Anda. Itulah diri Anda di dunia online. Dan kabar baiknya adalah Anda yang memegang kuasnya. Anda bisa memilih untuk melukis potret seperti apapun yang Anda inginkan. Jadi, saya akan meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Internet bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja pada kita. Ini adalah sesuatu yang kita bangun bersama-sama dengan setiap tindakan yang kita ambil. Jadi, pertanyaannya adalah, dunia digital seperti apa yang akan Anda bantu bangun mulai hari ini?